Nama saya Selmi Datu Limbong dari kelas A Teologi, mata kuliah Komunikasi Publik. Shalom dan selamat malam. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam samanya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanah sendiri. Tema kita pada saat ini yaitu Tuhanlah memilihmu menjadi seorang pemimpin. Berbicara mengenai pemimpin, tentu muncul di pikiran Bapak Ibu serta saudara-saudara bahwa seorang pemimpin adalah orang yang mempunyai kekuasaan, orang yang kaya, dan orang yang mampu mengatur rakyatnya menuju ke jalan yang benar dalam suka maupun duka. Dan seorang pemimpin itu tidak membeda-bedakan rakyatnya. Jadi, dapat kita ketahui bahwa seorang pemimpin itu adalah orang yang mampu mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya ke jalan yang benar. Karena dengan menjadi seorang pemimpin, harus siap untuk mengayomi rakyatnya, melindungi rakyatnya, dan seorang pemimpin itu bukan hanya dikatakan ia seorang pemimpin, tetapi ia juga ikut mengambil bagian dalam mensejahterakan rakyatnya. Sebagai rakyat, tentu kita mempunyai harapan kepada pemimpin kita. Salah satu harapan kita sebagai rakyat terhadap pemimpin kita yaitu pemimpin kita itu mempunyai pribadi yang bijaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Walaupun sering kita menjumpai atau sering kita kecewa dalam kehidupan kita karena pemimpin kita itu tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Yeremia bernubuat dan menegur para pemimpin Yehuda sebagai gembala yang jahat yang telah mencerai-beraikan domba-domba Allah, yaitu umat Allah. Oleh karena itu, tindakan mereka itu Allah menghukum mereka karena mereka telah gagal menjadi gembala yang baik.
menjadi gembala yang baik. Para gembala ini juga mengiringi mereka untuk menjalani hidup yang terseret dan tersesat di hadapan Allah. Nubuat Yeremia tersebut berlanjut pada rencana pemulihan umat Tuhan yang telah tercerai-berai oleh ulah pemimpin gembala-gembala yang tidak setia kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan turun langsung untuk mengumpulkan kembali kawanan domba-dombanya yang terseret dan atau yang tercerai-berai itu. Kemudian Tuhan akan memulihkan dan mengangkat para gembala-gembala yang baru yang akan memimpin mereka dan tidak akan mencerai-beraikan mereka. Tuhan juga menjanjikan seorang raja dari tunas Daud dan akan memerintah dengan bijaksana dan melakukan keadilan dan kebenaran di hadapan Allah. Raja tersebut yaitu Raja Salomo. Raja Salomo ini ketika Tuhan berkata kepadanya, "Apa yang kamu minta daripadaku akan kuberikan kepadamu, baik itu kekayaan maupun kekuasaan, bahkan apa yang tidak kamu minta akan kuberikan kepadamu." Tetapi jawaban Raja Salomo ini sangat mengharukan hati Tuhan. Raja Salomo berkata bahwa hanya satu yang saya minta kepada Tuhan, yaitu hikmat dan kebijaksanaan yang akan saya gunakan untuk mengatur bangsa yang Tuhan telah tetapkan kepada hamba-Mu ini. Dari Raja Salomo ini dapat kita belajar bahwa seorang pemimpin itu tidak hanya mempunyai kekuasaan atau tidak hanya memiliki kedudukan yang tertinggi, kepintaran dalam mengatur rakyatnya. Tetapi yang terpenting adalah mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan dan mempunyai hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin rakyatnya. Kesimpulan dari pembacaan kita pada saat ini yaitu, jika Tuhan mempercayakan kepada kita suatu jabatan sebagai seorang pemimpin, jadikanlah Yesus sebagai teladan dalam kepemimpinan kita, membawa anggota kita kepada tujuan Allah, tujuan yang sudah Allah tentukan kepada kita. Seperti tema kita pada saat ini, Tuhanlah memilihmu menjadi pemimpin. Jadilah pemimpin yang senantiasa takut akan Tuhan, karena segala sesuatu diatur oleh Tuhan dan dipilih olehnya. Firman Tuhan.